Kelanjutan dari minggu lalu ya, poin-poin yang penting. Nah, kita akan membahas hal penting yang singkat, tetapi seringkali kita membedakan dan menggolongkan gitu. Nah, yang saya bahas hari ini adalah hal-hal biasa dan hal-hal yang luar biasa. Apa ada perbedaannya atau di hadapan Tuhan itu hal itu sebenarnya sama semua. Jadi kalau kita lihat, wah kalau kita dapat rezeki, hati kita bisa senang gitu kan. Kalau kita dapat satu kemalangan, uang kita hilang, atau mungkin dompet kita hilang, wah kita ngomong, wah ini ada kesalahan dalam diri saya ini. Nah, kita akan belajar hal seperti ini, kita akan siapkan hati kita membahas tentang kitab Kolose, pasal yang ketiga, dan khususnya ayat 17 dan 23, menjadi dasar pengertian dari Rasul Paulus mengajar supaya jemaat itu tidak menggolongkan kepentingan-kepentingan, tidak menggolongkan Kristus dalam golongan yang mereka buat dalam kepentingan mereka, dalam pola pelayanan mereka, dalam keperluan mereka, hal yang mendesak atau bukan gitu ya. Nah, kita harus melihat ini semua dalam kaitan dengan rencana Allah, dalam cara Allah, dan juga bagaimana Allah itu membawa kita supaya kita bisa mengerti cara-cara Dia dan mengikuti Dia dan menikmatinya. Nah, itu yang kita seringkali sulit sekali untuk mengikuti jalan Tuhan, langkah Tuhan. Nah, kalau sulit itu berarti ada masalah dalam diri kita. Mungkin kita berpikir, seharusnya nggak seperti ini, seharusnya seperti ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita buka Kolose. Kolose pasal ketiga, ayat yang ke-16. Ya. Kolose pasal 3:16. Demikian bunyi firman Tuhan, setelah itu kita masuk dalam doa ya. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, ini ya 17. Dan segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus bagaimana? Dan kita diminta untuk sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Jadi segala sesuatu itu kita harus bisa mensyukurinya. Hal paling sulit, yang paling kita hadapi yang tidak mungkin kita bisa terima dalam hati kita, dalam pikiran kita, toh akhirnya itu adalah satu kesempatan kita untuk menyatakan kemuliaan Allah dan kita bersyukur untuk bisa menerima itu. Ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau terus membawa kami dalam hati yang mengingat dan mengerti, mengikuti, dan menjalani kehidupan yang nyata dalam diri kami adalah Kristus yang membimbing kami dan membawa kami dalam pengenalan yang jauh lebih dalam lagi. Akan seluruh hidup kami dan khususnya tidak membedakan hal-hal yang menjadi tuntutan kami. Mungkin dalam pikiran kami adalah kami ingin mengharapkan hal-hal yang besar yang terjadi. Tetapi kami melupakan hal-hal yang kecil yang setiap hari mengiring kami tidak mengucap syukur. Dan begitu banyak hal yang mengiring kami, yang membantu kami, yang menolong kami, dan yang menopang kami. Baik orang-orang yang tidak pernah kami berterima kasih kepada mereka, ataupun orang-orang yang bersama dengan kami, yang terus membantu kami dan bersama-sama untuk mengiring Engkau dalam kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan bawa hati kami supaya kami belajar bersyukur dalam segala hal, karena hanya bersyukurlah kami bisa mengenal sedalam-dalamnya hati Allah yang sulit menerima manusia,
tapi dengan kerelaan, belas kasihan, dan kemurahan-Mu, Engkau memberikan rahasia ini Tuhan. Sehingga kami memiliki hati Tuhan semuanya. Apapun yang terjadi, kami tidak akan memilah-milah. Apakah ini kebetulan atau ini satu kekuatan pikiran kami. Semua di hadapan Tuhan adalah sama. Dan apapun di hadapan Tuhan adalah dalam rancangan ketetapan kehendak Tuhan. Dan tidak ada yang keluar dari kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh pendengaran kami. Amin. Oke, saya akan share screen dulu ya. Ya, ini. Ya, kita akan membahas, kita ada satu yang kita pelajarin ya. Tidak ada perbedaan hal biasa atau hal luar biasa. Ini kelihatannya sepele, tetapi kita akan pelajari baik-baik bahwa apa maksudnya. Kalau kita ngomong, kalau ini biasa, ini biasa gitu kan. Padahal yang biasa itu biasanya itu sangat luar biasa. Yang luar biasa itu bagi Tuhan itu biasa juga. Nggak ada luarnya, ya biasa. Nah, nanti kita akan mengukur ini dengan pandangan Tuhan, bukan pandangan kita. Kalau pandangan kita bisa melihat ini, ini hebat sekali nih. Kalau ada satu kejadian dan kemudian Tuhan bisa melakukan terobosan dalam hidup saya, menolong saya, wah ini luar biasa. Dan kita bersaksi, dan juga seringkali orang bersaksi tentang hal ini. Ya, tentang apa? Kalau dia ditolong Tuhan itu, dia bersyukurnya luar biasa. Kalau dia nggak ditolong Tuhan itu, rasanya Tuhan jauhnya luar biasa. Padahal nggak sama sekali. Sama. Tuhan hadir, menyertai kita, dalam kondisi apapun, dia katakan, aku setia. Artinya, jadi hal biasa atau luar biasa, Tuhan tetap setia. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita manusia seringkali membedakan, memisahkan, dan juga pilih kasih dalam hidup kita. Termasuk untuk diri kita sendiri, kita juga sering pilih kasih. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah kita menilai itu adalah bagaimana firman Tuhan berkata di hadapan Allah. Jadi bukan di hadapan manusia. Dan segala sesuatu di hadapan Allah itu adalah rancangan Allah itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, dan tidak pernah juga diperbaiki, direnovasi gitu ya, direvisi gitu. Waduh ini salah saya. Aduh, terus akhirnya setelah manusia melakukan kejahatan yang besar, Tuhan menyesal gitu kan. Lalu dia mengubah rencananya. Nah, perkataan itu adalah perkataan bersifat untuk memberitakan pada manusia Allah itu adalah Allah yang punya hati yang bisa mengerti manusia, dan bahasa-bahasa manusiawi ini itu seringkali disalah mengerti bahwa kita bisa mengubahkan banyak hal dalam diri Allah. Yang betul adalah Allah lah yang mengubahkan diri kita. Jadi bukan kita yang mengubah Allah. Ya, kalau kita teliti baik-baik, kejadian apapun, Sodom Gomora, Abraham menawar itu. Bagaimana kalau ada orang benar sampai 10 saja, dari 50 sampai 10. Ya. Dan bagaimana Tuhan mengatakan kalau ada 10 nggak jadi. Berarti kan Tuhan itu lebih murah hati daripada dia murka gitu. Kalau diukur dengan tawaran itu. Kenyataannya Tuhan sudah tahu nggak ada orang 10. Jadi Abraham menawar itu, Tuhan tahu kekuatannya di mana. Tapi Tuhan punya jalan lebih daripada pikiran Abraham, pikiran kita. Toh akhirnya Lot diselamatkan Tuhan. Ya, walaupun istrinya kemudian tidak bisa berpikir meninggalkan, memberhalakan Sodom Gomora. Itu istri Lot akhirnya binasa, jadi tiang garam. Nah, ini perbedaannya. Jadi kita akan melihat apakah Allah terkejut dengan hal-hal yang luar biasa, sehingga Allahnya terheran-heran gitu kan. Kok bisa kamu melakukan ini? Nah, kita akan meneliti ini dengan generasi Musa dan generasi Yosua dalam Ulangan 29 ya, sambil berjalan. Oke. Nah, kita akan melihat ini. Jadi yang pertama adalah di hadapan Allah. Jadi perhatikan baik-baik, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu apa, Pak? Apapun. Jadi artinya begini, seluruh lingkup hidup kita itu milik Tuhan semua. Pikiran kita, hati kita, apa yang akan kita jalani, apa yang akan kita lakukan, ya, rencana-rencana kita, itu semua adalah
kita harus serahkan supaya dipimpin oleh Tuhan. Walaupun kita sudah serahkan, seringkali kita juga melihat kejadian-kejadian yang mungkin karena banyak kegelapan, banyak orang-orang tidak suka, banyak orang-orang iri dengan kita, banyak orang-orang yang ingin menjegal kita, banyak orang-orang yang berpikir tentang kerendahan dan menyepelekan kita, atau mungkin juga terlalu meninggikan kita. Itu juga kita harus hati-hati. Kenapa? Karena itu dalam pengudusan hidup. Dan kita harus punya coram Deo, artinya di hadapan wajah Allah, di hadapannya. Nah, itu penting sekali. Nah, di sini kita melihat apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga. Jadi kelakuan kita itu apapun juga, itu harus kita lakukan untuk dan demi kemuliaan Tuhan Allah kita. Demi kemuliaan Tuhan Allah kita. Apapun juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi segenap hati itu artinya apa? Segenap seluruh hidup kita. Hati itu tempat di mana seluruh hidup kita itu ada. Hati kita, pikiran kita, terus kemudian akal budi kita, rencana kita, itu di dalam seluruh hati yang menggerakkan. Jadi hati itu unsur yang paling awal, unsur yang paling penting, dan unsur dari keberadaan manusia itu hati. Ya, di situ ada terang Tuhan, di situ ada kegelapan, di situ ada hal-hal yang rencana-rencana yang mungkin kita mau lakukan dan Tuhan melihat bahwa itu harus diubahkan dan kita harus menuruti bagaimana Tuhan mengubahkan kita dengan caranya yang luar biasa. Mungkin kadang-kadang Dia biarkan kita menikmati kesalahan kita dan kemudian kita disadarkan dengan orang-orang sekeliling kita, atau dengan firman Tuhan, atau dengan teguran, atau dengan yang lain. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, perhatikan baik-baik kalau kita mau melihat ini semuanya, mengapa tidak ada perbedaan di hadapan Allah, hal biasa dan luar biasa. Yang pertama adalah semua tidak ada yang bisa melebihi daripada pikiran dan perasaan, rencana, dan jalan Tuhan. Dan ini termasuk di dalamnya adalah tidak ada kebetulan. Ya, Alkitab itu tidak mengatakan, oh kebetulan ya, kamu ada di sini. Kebetulan saya bisa berada di tempat yang seperti ini. Kalau saya nggak di sini, wah saya nggak bisa tolong kamu ini. Nah, kebetulan yang dalam proses pikiran kita yang merasa bahwa bertepatan saat yang sama, itu di hadapan Tuhan itu bukan kebetulan. Di hadapan Tuhan itu adalah rancangan Tuhan, tepat sekali. Dan bagaimana kita bisa menerima atau tidak, semua di dalam rancangan Tuhan itu dengan satu kekuatan firman Tuhan dijelaskan oleh Paulus apa? Lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Jadi seluruh hidup kita, energi kita, kalau kita berpikir tentang melakukan satu hal, kita harus fokus, kita harus betul-betul melakukan, kita harus meminta Tuhan supaya itu diluruskan, itu diberi satu kekuatan yang sama. Nah, seringkali kita mengharapkan seperti bangsa Israel. Ya, contoh. Kalau sekarang ada anak kesulitan, ada satu kesulitan dalam hidup kita. Nah, kita seringkali meminta satu jalan keluar dari Tuhan, itu jalan yang secepatnya. Jalan yang kalau bisa itu Tuhan cepat ubahkan gitu. Jadi kalau orang sakit, ya udah sembuh dengan kuasa mujizatnya. Nah, itu kita baru ngomong, wah ini Tuhan luar biasa, ini pekerjaan Tuhan yang hebat sekali. Tapi kalau dibiarkan terus sampai kemudian tidak disembuhkan, tidak dijawab masalah ekonominya, dan kemudian ambruk, dan yang paling celaka adalah bangkrut gitu kan. Waduh ini gimana Tuhan? Saya sudah baik dengan Engkau, saya sudah melakukan semua demi Engkau gitu kan. Dan bagi kita mengukur semua dengan diri kita. Ya, diri kita. Elia juga sama. Elia mengukur semua dengan dirinya. Apa yang diukur? Aku giat segiat-giatnya. Aku melakukan hanya untuk Engkau Tuhan. Baik enggak? Baik semua. Giat dalam pelayanan demi nama Tuhan. Terus kemudian berpikir dengan positif bahwa Tuhan itu selalu akan menolong dia karena dia seorang nabi, dia umat pilihan Israel adalah umat yang dipimpin oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Nah, semua itu menjadi satu kekuatan untuk meminta kepada Tuhan jalan shortcut, jadi jalan pintas, supaya kita melihat Tuhan jadi Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu jalannya slow motion gitu kan, kok nggak nolong saya, kelamaan Tuhan ini gitu. Nah,
kita meminta segera secepatnya dengan satu kekuatan Tuhan yang luar biasa, dengan gegap gempita, dengan gempa bumi, dengan suara guru seperti Elia dengarkan gitu kan, wah suara guru nggak ada Tuhan. Terus dengan uh, guntur itu nggak ada Tuhan, dengan kilat nggak ada Tuhan, batu-batu dibelah nggak ada Tuhan. Terus Tuhannya berdiam, dan dengan berdiam itu roh Tuhan datang dengan satu angin yang tidak bersuara, tidak ada kata-katanya, tetapi bersound, ada apa nih, bukan perkataan, tetapi ada seperti angin gitu kan. Tapi itu roh Tuhan sedang mendatangi Elia, dan dia mulai alert, dia mulai sadar, mulai membuka akan perasaannya, hatinya, rohnya, dan dia mulai mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan pada dia. Nah, pada saat seperti itulah kita tidak membutuhkan hal-hal yang bersifat shortcut, jalan pintas, kekuatan luar biasa, nggak bisa. Enggak, kita membutuhkan satu hubungan kita dengan Tuhan yang erat. Kenapa? Karena inilah yang menjadikan kita bisa melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan yang bersama dengan kita. Bahwa segala sesuatu dijadikan dengan cara Tuhan yang ajaib di situ. Jadi tidak ada hal yang perbedaan dalam hidup kita. Wah, ini kalau tidak jalannya seperti ini, saya tidak ditolong Tuhan dengan kekuatan seperti ini. Wah, nggak bisa ini. Siapa yang akan menolong saya? Saya sendirian ini, saya nggak bisa. Gitu. Nah, dalam hal seperti ini, kita harus tahu bahwa jalan yang terindah adalah kita harus melakukan itu segenap hati apapun. Artinya bahwa kita melakukan pekerjaan kita, lakukan dengan baik dan lakukan dengan sifat-sifat Allah. Dalam kejujuran, ketulusan, dalam kesungguhan, dan kita tidak membedakan. Jadi kalau Tuhan tidak membedakan dalam melayani kita, dalam waktunya, dalam segala sesuatunya, kan dia sempurna, maka kita juga sama. Kita tidak membedakan itu. Jadi pelayanan kita ada pelayanan yang betul-betul karakter ilahi itu ada dalam diri kita. Kristus itu hidup dalam seluruh perbuatan dan tingkah laku kita. Ya, kita juga melakukan keadilan, kita melakukan orang-orang yang perlu dinasihati, orang yang perlu dipuji, ya dipuji sesuai dengan kapasitasnya. Dan itu semua diatur, dan di dalam pengaturan secara moral semua ada gitu. Cuman kalau kita memiliki pandangan Tuhan, itu melampaui dari semua pandangan itu semua. Ya. Nah, sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh. Menolong orang, kalau kita ngomong menolong orang yang tanda petik luar biasa, itu adalah orang yang dari jumlah uangnya. Wah, kalau menolong 10 juta itu dengan orang menolong cuma 10.000, ya. Nah, kadang-kadang kita membedakan, kalau menolong yang hebat itu menolong yang, kalau utang miliaran, terus kemudian Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan bukakan, tiba-tiba ada orang menolong dia membereskan lunas hutangnya, lalu kita ngomong, wah ini hebat sekali ini gitu ya. Tapi kalau cuma 5.000, 10.000, wah banyak orang bisa tolong. Nah, kita membedakan seperti itu. Padahal bukan itu. Bukan itu. Jadi waktu saya, ini sebagai contoh, ya, waktu kita membayar, ya. Kemudian kita punya kekuatan yang besar, kita punya tabungan, kita punya tabungan, terus kemudian kita punya dompet, kita punya uang banyak gitu. Tiba-tiba semua nggak bisa dukung kita. Waktu di depan kasir itu kita nggak tahu dompet kita lupa dibawa, nggak dibawa, ada di mobil atau dikeluarin kita atau di mana, dan waktu kita berada di depan kita mau bayar, nah di situ kita lihat apa? Bukan karena kekuatanmu, bukan karena uangmu banyak ada di bank, yang ada di depan kasir adalah kamu nggak punya uang. Di situ kamu harus bertanggung jawab, kamu bayar ini, dan kamu harus bayar gitu. Akhirnya apa yang kita keluarkan? Bukan uang. Kita akhirnya disandra KTP kita, SIM kita. Untuk apa? Supaya jadi pegangan kamu bayar gitu. Ya, kamu bayar gitu. Terus kemudian ada seorang anak atau seorang anak SMP datang kemudian menawarkan kepada kita untuk membayar walaupun nggak banyak gitu, cuman 20.000 gitu. Kita beli makanan atau 20.000. Terus anak itu memberikan kepada kita dan memberikan tidak meminta balik. Dan dia kasih kepada kita. Ya kan? Kita kasih pada kita. Saya tanya, nilai yang ada di sini, nilai yang ada dengan uang yang dia punya banyak itu, dengan nilai yang dikasih oleh anak ini 20.000, itu besar mana? Untuk harga diri kita, gitu. Besar mana? Tentu saja yang di belakang
yang tabungan apa yang ada sampai bisa miliaran gitu kan, itu nggak bisa berbuat apa-apa untuk menjamin kita. Tapi yang di depan itu yang ada adalah anak ini dengan uang yang sederhana. Masih ingat 5.000 orang diberi makan Tuhan Yesus, yang dipakai Tuhan siapa? Anak kecil itu. Anak kecil itu. Apa yang dipikirkan oleh Filipus? Wah, kejadian yang hebat sekali. Filipus berpikir apa? Waduh Tuhan, jangan gitu. Ini ratusan dinar pun nggak mungkin kita bisa memberi makan orang segini banyak. Jadi yang dipikirkan muridnya apa? Bagaimana kita bisa memberi makan orang segini banyak. Jadi yang dipikirkan mereka adalah hal yang luar biasa. Padahal Tuhan ingin hanya seperti anak ini. Apa? Dengan tulusnya dia cuma ada. Jadi dia menyerahkan itu supaya apa? Bukan untuk memberi makan 5.000 orang, bukan. Ngerti maksud saya? Jadi anak kecil ini waktu menyerahkan 5 roti 2 ketul ikan, dia tidak berpikir bahwa ini akan mujizat. Enggak sama sekali. Tapi dari ketulusan seorang anak yang ingin menolong dan dia mencintai Tuhan, karena dia mendengarkan itu dan ditawari itu, maka dia menyerahkan apa yang ada dalam hidupnya. Dan tidak mungkin 5 roti 2 ketul ikan itu dimakan orang banyak. Itu orang satu aja tuh udah habis itu. Karena dia bekalnya dia kan. Tapi dia serahkan pada Tuhan. Apa maksudnya di sini? Jadi tadi orang yang memberikan 20.000, anak yang memberikan itu. Bukan nilai uangnya sebenarnya. Tetapi nilai hatinya yang dia serahkan pada Tuhan. Nah ini loh kekuatan mujizat Tuhan. Ini loh kekuatan daripada orang-orang melakukan dengan segenap hatinya. Memang kecil, tetapi dampaknya dalam dirinya, dalam hidupnya, ini orang-orang ini akan membangun kerajaan Allah. Orang-orang ini yang membangun kekuatan bagaimana Allah bisa melakukan misinya yang luar biasa itu karena orang-orang ini. Ya. Saudara tahu ada satu kejadian dan saya pernah ke gereja di Amerika, Robert Schuller, Crystal Church yang sangat terkenal di dunia dan sekarang bangkrut. Pada waktu cerita pertamanya, bagaimanakah dia kemudian bisa melakukan membangun yang besar luar biasa itu. Ya. Dan waktu saya ke sana, itu ada Tuhan Yesus dengan anak kecil. Ya, ada patungnya. Saya nggak sempat foto itu. Ada patungnya, ada anak kecil, dan Tuhan Yesus membawa 5 roti 2 ketul ikan itu. Dan murid-muridnya di sebelahnya gitu ya. Nah itu cuman baik. Terus saya tanya, maksudnya ini apa kok ditaruh di depan gitu. Jadi ini besar gerejanya, menjulang dengan bangunan kaca itu. Terus ini di depannya ada satu kejadian sebelum masuk, itu orang pasti melihat ini di halaman. Ya, halaman pintu masuk. Terus saya tanya, apa maksudnya? Nah, dia ngomong gini. Waktu Robert Schuller berdoa dan dia dipimpin Tuhan dalam tanda petik, dipimpin Tuhan untuk menjangkau seluruh kota-kota Los Angeles yang dalam kegelapan itu tahun sekitar 70-80-an gitu ya. Nah, dia berdoa, dia KKR, dia melakukan semuanya. Nah, dia ingin sekali membangun satu komunitas yang bisa menampung mereka, bisa membawa mereka untuk bersekutu bersama, dan dia menyerahkan tanah yang ada itu. Ya, dia menyerahkan tanah. Dan dia kemudian membuka untuk jemaat supaya bisa memberikan persembahan. Apa yang terjadi? Beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, itu orang-orang yang kaya-kaya itu hatinya itu dingin sekali. Mereka punya uang tapi diam aja, pura-pura bodoh. Dan mereka tidak tergerak sama sekali. Nah, suatu hari ada seorang anak yang ditantang Robert Schuller waktu dia berkhotbah dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengatakan, dan dalam KKR itu untuk membangun satu persekutuan dan komunitas besar atau gereja itu, ya, maka dia berdoa dan dia menantang, memanggil orang supaya memberikan persembahan dan di depan dia, dan disediakan di situ ada satu tempat yang untuk diserahkan di situ. Nah, saudara tahu ada anak kecil yang sudah menabung dari sejak dia diberi uang oleh mamanya, itu dibawa semua. Dan kemudian anak ini menyerahkan uangnya itu di depan Robert Schuller. Dan dia khotbah tentang 5 roti 2 ketul ikan. Dan yang datang betul-betul 5 roti 2 ketul ikan. Nggak banyak yang dibawa anak itu. Dan seorang anak lagi datang gitu.
Jadi dia berkhotbah seorang anak membawa ini, yang datang seorang anak dan membawa persembahan. Dan yang dibuka di situ dihitung enggak tahu berapa receh gitu kan, koin-koin receh, dan tidak lebih daripada $100 atau berapa. Jadi kebutuhannya itu hampir $1 juta untuk membangun itu semua. Yang ada cuma $100. 100 ke $1 juta itu jauh sekali, ya, 10.000 kali. Kan 10.000 kali baru $1 juta. Nah, dari persembahan anak inilah, terus dia mendoakan dan kemudian dia memberitahukan bahwa iman anak ini adalah iman yang membuka begitu banyak saluran-saluran yang tidak bisa keluar dalam hidup mereka. Dan kemudian kejadian yang sangat biasa, seorang anak dengan tabungannya dibawa, itu semua orang bisa kalau kita ngomong. Tapi waktunya tepat, waktunya dalam rancangan Tuhan, dan waktu dia memberikan itu menggerakkan orang-orang yang dingin, orang-orang yang tertutup hatinya, itu dipecahkan jiwanya oleh cara anak ini. Dan mereka malu, mereka menangis. Dan kemudian mereka begitu egois, dia melihat seorang anak yang begitu tulus memberikan itu semua, dan dikasih semuanya. Kita masih ingat janda miskin juga seluruh hidupnya dikasih. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan pikiran kita? Nah, kita seringkali mengharapkan Tuhan menolong kita hal-hal besar, gitu ya. Tapi hal-hal yang sederhana seperti anak ini, kita percayakan pada Tuhan, dan kita kemudian melakukan tanda petik yang tidak dianggap orang, tetapi kita bisa melakukan itu dengan segenap hati kita, apapun dengan segenap hati kita. Dan kita tidak menuntut adanya mujizat laut terbelah, gitu kan? Adanya mujizat roti mana, adanya mujizat air dari masa Meriba itu yang luar biasa itu. Enggak. Nah, di situ yang terjadi apa? Satu ketulusan, satu hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan dia serahkan hidupnya, dan enggak menuntut yang banyak-banyak, yang apa ada pada dia. Dia serahkan semuanya. Nah, ini loh panggilan yang membuka satu rahasia hidup yang dipakai Tuhan. Kalau kita nggak pernah masuk dalam kekuatan ini, maka kita nggak akan bisa melihat segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan. Karena dalam hal yang biasa saja, tanda petik, menurut kita sulit sekali, tapi kita mengharapkan hal yang luar biasa dari Tuhan. Pertolongan yang hebat sekali. Tuhan, saya begini, Tuhan tolong saya. Tapi dalam hal biasa yang bisa kamu lakukan sehari-hari, segenap hatimu untuk Tuhan, kamu abai, kamu lalai. Bagaimana kamu bisa menerima kunci kekuatan itu? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hati kita. Jadi jelas sekali, kita harus bertanggung jawab penuh di hadapan Tuhan. Coba kalimat dari Rasul Paulus ya, pasal 3 ayat yang 24 dan 25. Perhatikan baik-baik. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi bagi kita ini ya, apapun kita perbuat itu kita diberi hadiah oleh Tuhan, diberi satu penghormatan, satu upah, satu penghargaan. Kristus adalah Tuhan dan kamu itu hambanya. Dan ingat baik-baik, kamu itu hambanya. Dan kalau hambanya itu nggak perlu dikasih hadiah, karena hamba itu mengabdi karena dia memiliki tuannya, cukup. Tapi tuannya itu baik, kamu diberi upah. Jadi upah itu satu grace yang di atas grace sebenarnya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik dalam keselamatan, itu bukan karena kita mencari keselamatan, itu adalah satu ucapan syukur kita, satu pelayanan kita sebagai hamba, dan tidak ada tuntutan. Dan Tuhan baik sekali, Tuhan memberikan upah, penghargaan pada kita. Jadi di akhir zaman, kita masing-masing menerima apa yang kita perbuat itu dihormati Tuhan. Walaupun biasa, kecil, nggak ada artinya. Tapi itu betul-betul bernilai di hadapan Tuhan. Ya, contohnya, tadi itu kan, orang yang mempersiapkan, melayani gitar, melayani handphone, melayani semua, ada semua kan, itu semua itu biasa bagi kita. Apa artinya? Enggak loh, di hadapan Tuhan, kalian semua yang menyiapkan itu melayani Tuhan semua. Enggak ada perbedaannya dengan saya yang berkhotbah. Enggak ada perbedaannya di hadapan Tuhan. Itu semua kita adalah hamba. Maka di sini kita menjadi satu persekutuan yang indah. Kenapa? Kita semua tidak dipilih kasih oleh Tuhan. Tidak direndahkan dan ditinggikan satu dengan lain. Semua sama, dengan kapasitas semua, dengan kerelaan kita, dengan sukacita kita, kita membuka satu rahasia
kerajaan Allah. Kita membuka satu rahasia hidup yang lahir baru itu, hidup di dalam keindahan bersekutu dengan Tuhan. Ya, ayat yang ke-25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Perhatikan. Jadi segala sesuatu kamu perbuat untuk Tuhan, dan kamu kemudian melakukan kesalahan, kamu tetap bertanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan tidak membedakan. Jadi apapun, seperti bangsa Israel gitu, apapun yang dia lakukan, jangan dibalik begini. Nah, kan saya orang pilihan, saya kan orang Kristen. Nggak bisa saya hidup itu nggak diberkati Tuhan. Orang Kristen pasti diberkati Tuhan. Jadi memakai semua yang merupakan atribut kita sebagai orang Kristen, sebagai orang dicintai Tuhan, itu untuk menuntut Tuhan. Di situ. Ya. Bedanya seperti ini. Jadi kalau ada seorang ibu, bapak gitu ya, terus punya anak. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan hubungan ini. Dan banyak orang-orang yang di zaman sekarang ini keluarga itu udah sangat sulit sekali. Ya, kalau zaman dulu kan kita harus tahu, orang tua ngomong A, kita harus taat gitu kan. Ngomong B harus taat gitu kan. Zaman sekarang kan tambah susah ini karena kondisi liberal, kondisi demokrasi dan semua itu membuat orang itu bisa punya hak suara semua, kebebasan ya. Cuman kita harus hati-hati gitu. Nah, perhatikan. Waktu kita melihat anak-anak kita gitu kan. Anak-anak kita. Terus kemudian anak-anak itu melakukan tanda petik kesalahan. Dari yang kecil sampai yang besar. Saya tanya sekarang. Bedanya kita dengan Tuhan apa? Bedanya kita dengan Tuhan apa? Tuhan mengatakan, akulah Tuhanmu, kamu umatku, akulah bapak, kamu anak. Nah, ada hubungan yang tidak terputus. Tetapi manusia, saking bencinya, bisa keluar ucapan apa? Kalau punya anak seperti kamu, saya tahu, wah, saya nggak mau punya anak seperti kamu. Pernahkah Tuhan ngomong seperti itu? Saya tanya sekarang. Waduh, kalau tahu ya kamu kurang ajar kayak gini, aku nggak jadi pilih kamu. Itu Tuhan yang bodoh, itu orang tua yang bodoh sekali. Kenapa? Lu itu kan anakmu sendiri, bukan anaknya orang lain. Jadi hubungan kamu dengan anak itu bukan hubungan perbuatan yang cuman kesalahan selesai kemudian menyelesaikan semua, dosa selesai kemudian membinasakan semua. Tidak. Tuhan mengatakan, aku yang akan memberikan kekuatan kembali, aku akan memberikan penebusan kepada kamu. Kesetiaan Tuhan itu sampai seperti itu. Jadi kalau toh anaknya jatuh dalam hal-hal yang sangat dalam sekali, orang tua itu siap untuk apa? Untuk menanganinya, siap untuk membantu, mengatasinya. Dan Tuhan mengatakan, dan dalam Ulangan 29, kalau kita baca baik-baik gitu ya, dia mengatakan demikian. Kesalahan itu tidak dihapus oleh Tuhan, tapi kamu bertanggung jawab. Dan kesalahan yang kamu lakukan, dosa yang kamu lakukan, dengan bertanggung jawab, menyesal, dan berdoa pada Tuhan, Tuhan hapuskan. Bukan kamu menghapuskan. Bukan penyesalan saya menghapuskan. Bukan. Tapi kamu datang dengan hati yang dari Tuhan, dan diberi karunia untuk bisa menyesal, bertobat. Nah, di situ Tuhan mengatakan, kalau kamu datang bertobat, aku akan pulihkan. Bahkan yang aku serahkan, bangsa Israel diserahkan Tuhan ke seluruh dunia. Sampai ke ujung langit pun, atau ke ujung bumi pun, balik lagi. Aku Tuhan. Bukan hanya bisa menyerahkan kamu, tapi bisa juga mengumpulkan kamu, menarik kamu semuanya. Dan Tuhan janji, asal dengan satu syarat apa? Kamu bertanggung jawab, kamu mengerti akan kasih kemurahanku. Dan itu selalu terbuka segala waktu. Kesetiaan Tuhan itu, belas kasihannya. Nah, di sini kita melihat, jadi kalau kita bisa melakukan semuanya, dan kita bisa menerima semuanya, kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak membuat dalam hidup kita itu pilihan-pilihan yang kemudian kita sendiri yang membuat, oh ini biasa, oh ini luar biasa, Tuhan saya penting sekali ini. Enggak. Setiap hari kalau kita berdoa, Tuhan meminta kita berdoa. Untuk berdoa apa? Penyertaan Tuhan yang pertama. Kuasa Tuhan yang luar biasa itu tidak pernah hilang dalam kesetiaannya, dalam pemeliharaannya, dan kemudian dia akan menuntun kita dengan cara dia yang ajaib, dengan luar biasa. Asal kita melakukan dengan segenap hati. Jadi, coba kita pikirkan yang terakhir begini. Ya, hal biasa dan luar biasa. Pulpoint gini. Ini punya nilai berapa sih? Mungkin paling mahal pulpen yang biasa kita beli di warung di mana-mana gitu kan.
Ya paling-paling 5.000 lah paling mahal. Atau nggak ada pulpen 50.000 di warung, kan jarang sekali. Nah, anggaplah 5.000. Bagi kita, pulpen ini itu tidak ada artinya kalau cuma dipakai hal-hal biasa, cuman kita nulis gitu kan, itu kan umum gitu. Tetapi waktu Tuhan melihat bahwa pulpen ini bisa membantu seseorang dan bisa membangkitkan seseorang yang bisa untuk dipimpin Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan yang besar dengan satu pulpen. Bukan pulpennya ya, tapi bagaimana tepatnya pulpen ini berada di tangannya. Di situ. Jadi ada seorang anak yang di dalam kesulitan luar biasa. Dan kemudian diusirlah dia dengan orang tuanya karena dia orang Kristen. Dan waktu hari terakhir itu dia harus ujian. Dan semua yang ada di rumah tidak boleh dibawa. Dan dia nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Dan waktu dia mau ke sekolah, dan terakhir dia mau ke sekolah, dia mau ujian, dia bingung. Dia ke sekolah ujian nggak punya pulpen. Dia kalau ke sana nggak bisa apa-apa. Buat apa juga gitu. Akhirnya datang kemana? Datang ke tempat di gereja. Hebat sekali. Dia baru jadi Kristen nggak lebih dari 2 bulan. Dan orang tuanya tahu langsung diusir. Nah, waktu datang, saya datang pagi-pagi. Ya, datang pagi-pagi, naik motor itu. Waktu itu rada hujan ya, saya lupa. Pokoknya hujan gitu. Jadi saya pagi-pagi datang. Dan saya lihat anak ini ada di parkiran, mau masuk gereja. Terus saya tanya, loh kenapa kamu pakai seragam kok datang gereja? Ya kan ini hari-hari bukan hari Minggu gitu. Terus dia diem aja gitu kan. Terus dia masuk dan saya tanya, kamu apa urusanmu? Kok datang terus tasnya nggak bawa apa gini? Iya, terus dia cerita bahwa dia lagi ujian. Dia lagi ujian dan dia nggak punya apapun. Terus kamu nanti ujian gimana? Dia hanya minta satu. Pak, yang penting saya punya pulpen. Saya bisa garap, udah selesai nanti urusan nanti. Nah, waktu dia ngomong gitu, saya ke warung sebelah. Saya tanya, ada pulpen nggak? Ada, Pak. Terus saya tanya, pulpen warna apa gitu kan? Oh, hitam ini. Dulu pilot gitu ya. Masih ingat saya pilot. Ya udah, berapa? Waktu itu cuma 200 perak atau berapa lupa saya. Saya bayar 200. Terus saya kasih orangnya. Saya kasih anaknya. Dan waktu dia terima, saudara tahu, hanya dengan pulpen, dia melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa tolong dia. Dan dia mengatakan kalau tidak ada pulpen itu dan tidak ada hambanya yang memberikan itu, dia udah kolaps. Dia ngomong kalau sampai saya nggak bisa apa-apa, saya balik orang tua, saya nggak jadi orang Kristen lagi. Dia sudah ada keinginan seperti ya udahlah, ngalah aja lah udah, saya susah jadi orang Kristen. Kok susah kayak gini, akhirnya mau balik dia. Karena bapaknya ngancam kalau kamu balik, udah, kamu balik lagi. Kamu tak beliin sepeda, tak mau iming-iming gitu ya. Dan dia waktu terima itu, dia sekolah, sorenya ketemu lagi, dan saya tanya, dia sekarang jadi hamba Tuhan. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang sudah di luar negeri. Dan dipakai dengan indah. Dan dia mengatakan, pulpen itu berapa rupiah sih? Apanya luar biasa? Nggak ada. Tapi menjadi luar biasa karena di dalam saat kebutuhan yang sangat tepat, posisi kondisi yang luar biasa membutuhkan, tiba-tiba muncul. Muncul apa? Satu pertolongan Tuhan, bukan yang besar, tetapi yang tanda petik menurut kita adalah ada pulpen cuma berapa dan diberikan dan anak itu bisa pegang itu, dia bisa garap itu dan dia bisa garap dengan bagus sekali dan dia akhirnya bisa menyelesaikan semuanya dan sampai ujungnya dia dipakai Tuhan. Dan ini sama dengan terjadi dengan John Wesley, dengan Francis Schaeffer, terjadi dengan orang-orang yang C.S. Lewis juga sama. Itu hal-hal sepele mengubahkan hidup dia, bukan hal-hal yang luar biasa, enggak. Nah, jadi yang terakhir begini, bangsa Israel yang pertama dipimpin Musa, itu bangsa yang diberikan Tuhan keistimewaan yang luar biasa. 10 mujizat yang luar biasa terjadi di padang gurun. Dan termasuk 10 tulah yang mereka lihat di Mesir. Dan bagaimana kejadian itu, mujizat itu yang membelah laut. Jadi yang dipimpin Musa, itu banyak hal-hal yang luar biasa. Ya. Tapi saya tanya, dalam Ulangan 29, nanti dibaca di rumah ya, dalam Ulangan 29, mereka tetap tidak diberi anugerah oleh Tuhan untuk terbuka akal budinya, terbuka hatinya, karena dosa mereka. Dan Tuhan hanya kasih generasi yang mendatang. Kenapa? Karena generasi ini itu menduakan aku.
Dan Tuhan tidak mau, dia akan membuang semuanya, kecuali Kaleb dan Yosua. Yosua dan Kaleb yang memimpin generasi baru. Nah, perhatikan, saudara. Dan waktu mereka dipenuhi dengan seluruh mujizat itu, mereka tidak membuat hati mereka lembut mengenal Tuhan. Dan Tuhan tidak tolong mereka. Tuhan biarkan. Kenapa? Karena aku sudah menyediakan anakmu, generasimu, yang tidak melihat mujizat, tapi yang percaya. Nah, ini rahasianya. Yang tidak mengalami mujizat, yang hanya mendengar orang tuanya mengalami mujizat ini, tapi anak-anaknya percaya dan tidak pernah merasakan itu mujizatnya. Maka seluruh mujizat yang ada 10 itu tidak diberikan Tuhan kepada bangsa Israel waktu masuk tanah Kanaan. Dan penyertaan 40 tahun, tiang awan, tiang api berhenti, dan makan mana dan makan roti semua berhenti pada saat apa? Saudara perhatikan, waktu mereka panen pertama, itu dicatat dalam Alkitab. Jadi seluruh makanan penyertaan Tuhan yang di padang gurun itu berhenti total waktu mereka panen. Dengan tanggung jawab mereka, mereka kemudian mengusahakan semua. Dengan ketulusan hati mereka, dengan iman mereka. Jadi mereka tidak, tanda petik, tidak lagi membutuhkan tanda-tanda itu. Generasi Yosua ini. Tapi imannya kepada Tuhan lebih daripada orang tuanya yang melihat percaya. Tapi berbeda mereka yang tidak melihat tapi percaya. Nah, ini generasi kedua. Saudara, apa dosa yang paling berat dari perkataan Tuhan Yesus yang mencemooh, mengecam, dan mengutuk orang-orang Farisi? Saudara tahu apa? Mereka minta tanda. Minta tanda. Tanda sudah banyak, minta tanda. Tanda sudah ada, minta tanda. Kita orang Kristen sama. Tuhan menyertai kita luar biasa, hidup kita sehari-hari, semua yang tanda petik yang biasa itu Tuhan sertai, makan, minum, orang mendukung kita, kita kerja, diberi gaji, itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kita nggak pernah bersyukur, kita menantikan kekuatan yang hebat dari Tuhan, yang seperti di Alkitab itu, yang kekuatan yang bisa memberikan saya rezeki, bisa memberikan mobil, semua gereja kan seperti itu. Dan itu orang Farisi semua. Dosa orang Farisi, ragi orang Farisi, itu masuk dalam iman kita. Kita lupa. Dan Musa mengatakan, kamu lihat bajumu, kamu lihat sandalmu, kamu lihat seluruh hidupmu, apa yang kurang? Nggak ada sama sekali. Sampai hari ini saya tanya, kita kurang apa? Apakah kita miskin? Nggak bisa makan, nggak bisa minum? Itu kan luar biasa sebenarnya. Bukan biasa loh. Setiap hari kita bisa makan, ini bisa, ini. Kok bisa ya? Saya kadang-kadang memikirkan diri saya ini hamba Tuhan hanya hidup dari belas kasihan orang. Dan saya bisa memberi banyak rezeki pada orang, memberikan banyak berkat dengan apa yang belas kasihan orang. Kalau saya kerja, saya kasih, saya bangga kan? Gak ada bangganya saya, kenapa? Oh, ini uang-uangnya Tuhan semua, saya salurkan untuk Tuhan semua. Dan kita cuma seorang hamba. Kalau saya nanti dihormati oleh Tuhan, mendapat upah di surga, oh, itu bersyukur sekali. Kenapa? Karena mendapatkan Kristus saja udah cukup, apalagi mendapatkan penghargaannya nanti. Wah, dan saya harapkan kita juga sama hari ini. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang biasa terjadi dalam hidupmu. Jadi berdoalah tiap hari, bersyukurlah senantiasa. Kejadian yang kecil yang tidak ada artinya, coba kamu pikirkan. Saya tadi berjalan, motor saya gak mogok. Saya tadi berjalan, orang ngasih saya jalan. Saya tadi berjalan, tidak terjadi tabrakan karena tiba-tiba ada orang yang ditabrak di depan saya. Ini semua pembelian Tuhan yang, waduh, nggak pernah berhenti kita syukuri. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami percaya Tuhan. Jika kami mengerti rahasia, segala sesuatu dilakukan untuk demi namamu, demi kemuliaan, dan demi seluruh daripada kebaikan, dan demi untuk memuliakan dan membesarkan akan seluruh pemerintahan kerajaan. Tuhan, kami tahu, disitulah kami mendapatkan kebahagiaan sejati yang tidak bisa disediakan oleh seluruh kenikmatan isi dunia ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami, bukan pada saat kami kesusahan saja, tetapi pada saat kami tidak melihat Engkau. Engkau setia menemani kami, menyertai kami, membimbing kami, dan menyediakan topangan pertolongan-pertolongan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, yang tidak pernah kami mengucap terima kasih, Tuhan. Untuk makanan kami, minuman kami, untuk nafas kami, dan segala-galanya.
Ini adalah hal yang ajaib. Kami bisa hidup sampai hari ini adalah keajaiban Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa kami tinggikan lebih daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam Kristus. Kami melihat betapa kayanya, dalamnya, dan indahnya penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami.